Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya sangat bahagia sekali Pak Angga dan teman-teman, Pak Arifin, Bu Eka, dan Bu Dina, karena di hari yang pertama, kedua, saya tidak mendapat kesempatan untuk bicara langsung. Namun saya berdoa, ya Allah, saya pengen bicara langsung dengan narsum-narsum hebat yang menginspirasi saya, terutama saya sering FYP nih, mohon maaf Bu Eka yang FYP di konten saya di TikTok saya. Saya pengen bertemu, Alhamdulillah, bertatap maya di sini. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, begini Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mengajukan pertanyaan, tak kenal maka ta'aruf dulu nih. Ta'arufan dulu nih sama Bu Aini. Nama saya Aini Maskuro, saya guru IPA di SMP Negeri 3 Kuripan Satu Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, masih satu provinsi nih Pak Angga, di Surabaya nggih Pak Angga. Masih satu provinsi. Nah, begini Bapak Ibu guru hebat, sebenarnya pertanyaan saya sudah saya tuliskan di link dan juga di kolom komentar. Namun ada satu keresahan yang saya alami, terutama tentang literasi numerasi untuk anak sekolah gunung yang notabene anak sekolah gunung di sana penuh keterbatasan, hadir ke sekolah saja sudah alhamdulillah. Namun saya yakin dengan keresahan yang saya alami karena saya datang ikut webinar ini dengan membawa masalah dan nanti akan menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, gini Bu Eka, ini tertarik sekali dengan matematika yang identik dengan menakutkan, ya sangat menakutkan lah, apalagi IPA, saya akan mengajar IPA di mana guru IPA juga ada literasi numerasi terutama kalau rumus fisika. Jujur li saya dari biologi, Pak. Jadi saya sebenarnya menghindari matematika tapi ketemu juga di matematika. Akhirnya saya mau tak tidak mau ya harus belajar fisika itu seperti itu. Nah, ini Bu Eka. Nah, gimana caranya menghadirkan numerasi dan literasi pastinya jadi satu tentang matematika gembira, terutama di mapel IPA di SMP nih. Kalau di SD dengan secakap itu, sekeren itu, saya yakin anak-anak di tempat saya mengajar itu pasti paham matematikanya. Tapi di tempat saya mengajar itu matematikanya itu sangat rendah. Terbukti dengan rapor pendidikan juga dan juga saat perkalian saja anak-anak itu masih eh, tetot gitu ya. Apalagi dengan hitungan tradisional dengan maaf kalau di sini Progapit namanya Bu Eka, kalau di Bu Eka mungkin sama atau beda nggih nanti. Nah, itu menghitung dengan Progapit aja mereka angkat tangan. Kadang saya berpikir dengan cara seperti apa ya saya mengajar IPA yang menarik terutama tentang hitungan nih. Kalau dengan teori-teori seperti Pak Angga tadi insya Allah saya bisa modifikasi meskipun sekolah tempat saya mengajar itu sangat minim. Insya Allah saya bisa dengan semampu sebisa saya. Nah, itu bagaimana Bu Eka sekiranya anak-anak itu apa ya hitungannya itu mantep lah gitu di matematikanya. Padahal saya tuh mikir apa saya harus mengajarkan mereka matematika kembali ke SD sampai saya bingung gitu mereka. Mungkin seperti itu pertanyaan yang sangat simpel mungkin ya, tapi saya alami dan saya menjadi keresahan yang paling galau karena saya mengajar IPA itu kadang mikir gimana ya supaya anak-anak itu tertarik terutama dengan hitungan matematikanya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Mana baik Kak? Sudah bisa ditangkap? Halo, bisa, bisa. Ya, silakan baik Kak. Baik, terima kasih Bu Aini. Nah, ini eh, sebenarnya salam kenal ya Bu Aini. Aduh, saya sangat mengapresiasi sekali Bu Aini ternyata banyak mengapresiasi juga konten-konten saya yang sempat berseliweran di FYP TikTok Ibu ya. Salam kenal Bu Aini. Akhirnya cita-cita Bu Aini bisa berjumpa gitu ya, meskipun melalui saat ini berkesempatan secara daring terlebih dahulu. Semoga ada kesempatan untuk berjumpa secara langsung. Baik, saya akan berbagi eh, apa yang saya lakukan untuk jenjang SD gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Angga nih, karena Pak Angga juga guru matematika di jenjang SMP gitu ya. Mungkin ada pendekatan yang berbeda gitu. Bu Aini, karena Bu Aini tadi bercerita terkait dengan masalahnya berada di daerah yang 3T, gunung dan sebagainya gitu ya, dengan kemampuan anak-anak yang kalau saya lihat kemampuan berhitung dasarnya ya Bu Aini ya, kemampuan berhitung dasarnya yang masih sangat rendah. Bu Aini, tidak hanya sekolah ibu yang berada di Tegate, Bu Aini, sekolah saya pun yang berada di pinggiran ya, dan juga sekolah saya itu pinggiran Bu Aini, dia nggak kota ya, nggak di desa banget gitu ya, tengah-tengah. Gitu aja siswa kelas 5 perkalian 1 sampai 10 yang biasanya anak-anak ini sudah harusnya hafal, sehingga tidak menghambat proses belajar ke teoritis, rumus dan sebagainya.
Itu aja saya masih merasa struggling banget Bu Aini. Sampai sekarang masih struggling karena apa? Eee, saya menerapkan beberapa strategi salah satunya Bu Aini. Jadi kalau tadi Bu Aini, apakah saya harus mengulang materi dasar yang dari SD? Kalau itu dirasa cukup, untuk membantu pemahaman karena ini pondasi ya Bu Aini, dasar. Kalau dasarnya aja kita kurang kuat, maka untuk membangun bata kalau ibarat membangun rumah ya, pondasinya aja nggak kuat untuk menambah, bata-bata di atasnya juga pasti akan roboh lagi gitu. Nah, jadi Bu Aini, sampai sekarang pun Bu Aini, di akhir mau kenaikan kelas 6 ini, saya masih sering mengulang Porogapit, sama Bu, namanya sama, Porogapit atau perbagian bersusun ya. Kemudian perkalian bersusun, itu pun anak-anak masih perlu latihan. Jadi apa strategi yang saya lakukan Bu Aini, saya terapkan biasanya untuk, tiket pulang sekolah. Tiket pulang sekolah, karena ini menurut saya dasar banget dan harus dikuasai oleh anak-anak, apalagi mau kelas 6 nanti sudah banyak banget, target untuk ke ujian gitu ya. Ya strateginya saya seperti itu Bu Aini, pulang sekolah kasih satu atau 2 soal terkait dengan pembagian bersusun atau, perkalian bersusun. Itu kalau udah berjalan ya, berjalannya waktu gini. Tapi kalau di awal-awal Bu Aini, di awal-awal setelah, kenaikan kelas di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, 2 minggu ini saya maksimalkan, saya belum masuk materi pelajaran sama sekali Bu Aini. Saya fokus untuk mencari anak-anak yang belum pandai membaca, belum pandai berhitung, operasi hitung dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, di mana mereka kurangnya. Nah, di 2 minggu ini saya fokus dulu di situ. Agar apa? Kedepannya ketika saya mau masuk ke materi, saya tidak harus kembali lagi untuk menerangkan materi dasar, begitu. Jadi itu yang saya lakukan selama ini Bu Aini. Tidak sendirian kok Bu Aini, saya pun juga masih merasakan hal seperti itu. Ini yang saya lakukan di jenjang sekolah dasar dan untuk perkalian ini, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Angga dan, teman-teman lainnya memiliki strategi yang lain, tapi ada satu metode yang menurut saya memang kalau perkalian ini harus diulang-ulang setiap hari ya. Mencongak itu masih saya lakukan sampai sekarang meskipun ini metode konvensional jadul sekali Bapak Ibu ya. Mencongak matematika itu masih saya lakukan setiap pagi. Entah 2 hari sekali, entah 3 hari sekali, itu pagi pasti mencongak perkalian. Yang kedua, ada ini, kalau Bapak Ibu lihat di konten saya di TikTok ataupun di Instagram, ada balap perkalian yang saya lakukan. Nah, itu adalah untuk melatih dan juga mengetes anak-anak, sampai kalau misalnya Bapak Ibu kalau yang mengaji gitu kan ada levelnya gitu ya, ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Nah, begitupun dengan, perkalian ini. Jadi siapa yang sudah lancar, perkalian level 1, level 2. Nah, kalau level 2 berarti, nama dia ganti nih naikin ke level 3. Kalau mereka berhasil, pertama urut dulu 1 sampai 10, terus kita tes juga dengan acak, kalau mereka berhasil berarti mereka layak untuk naik ke level berikutnya. Itu yang saya lakukan selama ini Bu Aini, semoga bisa menginspirasi dan, sedikit atau banyaknya perubahan, insya Allah kita tetap berikhtiar agar ada perubahan pada anak-anak kita. Itu untuk jenjang saya SD ya, mungkin, kalau misalnya ada praktik baik nih Pak Angga ngajarnya SMP ya Pak Angga ya? SMP betul. Nah, mungkin Pak Angga, kebetulan guru matematika juga di SMP atau guru fisika, bisa berbagi Pak kalau di jenjang SMP itu seperti apa? Yang saya ceritakan di jenjang SD kebetulan juga yang sudah saya lakukan selama ini. Boleh ditambahkan nih pengalamannya Pak Angga terkait dengan matematika hitungan dasar. Oke, izin langsung ya Pak Arifin. Silakan Pak Angga sebagai guru Oke. matematika. Sebelumnya terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Aini. Ini sebenarnya mewakili bisa jadi jutaan guru ya Bu Eka ya, dari luar sana terkait dengan matematika khususnya untuk matematika dasar yaitu dasar. Baik Bapak Ibu terkait dengan matematika khususnya untuk hitung dasar ini memang harus segera diselesaikan ya sebelum menginjak ke materi yang lainnya karena ini pondasi dasar. Inilah bedanya pembelajaran matematika dengan pembelajaran yang lain termasuk fisika gitu ya. Pentingnya di sini karena dia modelnya adalah pembelajaran yang terstruktur. Jadi ketika struktur yang pertama itu belum tuntas, ya, dia tidak akan bisa melalui dengan mulus yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi memang harus diselesaikan untuk masalah dasar ini. Sepakat yang disampaikan Bu Eka tadi, metode-metode klasik itu masih boleh kok kita lakukan Bapak Ibu, khususnya untuk perkalian yang bilangannya itu tidak terlalu besar ya. 1 sampai 10 lah. Itu wajib kalau menurut saya ya, itu wajib targetnya itu sampai hafal, wajib. Walaupun memang di awal pembelajaran
ketika SD itu kita penanaman konsepnya tidak boleh hafal di awal. Tapi ketika sudah berjalan itu wajib hafal. Kenapa? Karena setelah anak-anak tuntas di perkalian dan juga pembagian dasar, nah baru kita tambahkan nih materi-materi yang lain. Contoh, Bapak Ibu, matematika sulit salah satunya selain rumus-rumus ya. Salah satunya adalah perhitungannya yang rumit. Seperti itu betul ya. Perhitungannya yang rumit. Padahal perhitungan rumit itu sebenarnya bisa diakali kok. Bisa diakali. Saya pernah membuat tulisan di konten saya terkait dengan dekomposisi bilangan ya. Atau cara menghitung yang mudah lah, istilahnya seperti itu. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diminta ya melakukan perkalian 25 kali 28 atau anak-anak kita diminta 25 kali 28 itu kan sulit ya. Sulit ya. Karena harus perkalian bersusun ya enggak? Atau pakai kalkulator lah yang cepat ya kan. Pak Arifin pasti pakai kalkulator ya. Nah, itu kan harus perkalian bersusun. Tapi dengan dekomposisi bilangan itu bisa dilakukan dengan mudah. Tapi anak-anak harus tuntas dulu perkalian dasarnya. 25 kali 28 berarti 25 kali 28-nya bisa dipecah menjadi 4 kali 7. 25 kali 4 kan 100. 100 kali 7, 700. Pembagian juga seperti itu Bapak Ibu. Contoh, 62.500 dibagi 25. Nah, itu kan kelihatannya sulit, dipecah aja. 62.500 berarti 625 kali 100 per 25. 625 itu bisa dipecah lagi misalnya berapa kali berapa, tinggal dicoret-coret. Nah, dekomposisi bilanganlah yang berikutnya kita ajarkan. Jadi memang tahap pertama harus tuntas, harus hafal, baru berikutnya Bapak Ibu kita arahkan ke dekomposisi bilangan, sifat-sifat ya. Jadi yang diajarkan di matematika sifat-sifat operasi bilangan bulat itu tujuannya untuk mempermudah menghitung sebenarnya. Tapi jarang ada pembelajaran yang menyentuh ini. Gitu. Terima kasih Bu Aini. Oke, terima kasih Pak Angga. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Angga, mungkin Bu Dina mau sedikit menambahkan sebagai kepala sekolah? Terima kasih, Vin. Iya. Kalau saya ini PR-nya adalah saya punya paket B, paket C itu memang ada yang tidak bisa menulis, kemudian tidak bisa membaca bahkan berhitung. Jadi strateginya apa? Strateginya saya gunakan gawai Bapak Ibu. Karena mereka punya handphone tapi tidak bisa chat, jadi mereka voice note. Nah, karena mereka punya gawai, saya suruh mereka menulis, "Kamu satu hari itu belanja apa saja?" Tuliskan. Kalau misalnya uangmu sisa, kamu mau pakai apa, tabung atau apa dan lain sebagainya gitu. Jadi dari keseharian mereka. Kemudian kalau masalah perkalian ini kan sebenarnya bilangan pengulangan ya, tambahan yang berulang, begitu ya? Bener ya Pak Eka sama Bu Eka dan Pak Angga? Aduh maaf. Aduh, saya udah pakai jilbab dikira bapak-bapak Iya, ini ya. aduh punten maaf ya, aduh maaf. Ini nih udah lanjut nih waktunya. Oke, jadi saya bilang kalau misalnya kamu bingung pengulangan perkalian itu, kamu tinggal berpikir angkanya itu diulang-ulang gitu. Kalau kamu bingung juga, kamu bisa bayangkan dari soal cerita gitu Bu. Kalau saya ngajarin ke anak-anak, karena kan ada anak yang agak lambat gitu ya, bukannya nggak bisa tapi agak lambat. Jadi lebih bercerita bahwa kalau misalnya kamu punya buah apa, jadi kayak balik lagi ngajarin kayak anak TK, kamu punya buah 5, terus kamu harus bagi ke 5 orang atau kamu dikalikan 5 orang, kali itu ya 5 tambah 5 tambah 5 selama sebanyak 5 kali gitu. Jadi lebih ke dibalikin ke kehidupan sehari-hari sih Bu, kalau dari saya gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, permasalahannya Bu Aini ini juga masalah seluruh Indonesia Raya. Tapi balik lagi kata Bu Eka, ada strategi-strateginya nih yang bisa di ATM yang menurut Bu Aini mantap dilaksanakan dan ditiru untuk dibawa ke sekolahnya Ibu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dina. Dengan berakhirnya jawaban Bu Dina tadi ya, saya pengen lihat sudut pandang kepala sekolah tadi ya. Makasih juga pertanyaan dari Bu Aini. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Bu Aini ini juga jawaban-jawaban yang ada. Selesai juga nih Bapak Ibu webinar sesi ketiga kali ini dengan tema peningkatan kompetensi pendidik dan optimalisasi numerasi dan pendekatan STEM berbasis lingkungan. Sebelum itu,
Ya Bapak Ibu, saya ingin juga nih closing statement saja nih ya. 1 kalimat dari tiap narasumber. Oke, dimulai dari siapa nih? Bu Eka, boleh. Bentar Pak, saya masih atur spotlight. Oke, dari Bu Dina dulu Bentar ya. boleh. Ya, Closing statement ya, Pak. Oke. ya. Bapak Ibu, kita sudah diberikan tanggung jawab yang luar biasa oleh Tuhan, jadi memanfaatkanlah tanggung jawab itu dengan semaksimal mungkin. Tuhan tidak mungkin salah pilih, kitalah orang yang terpilih. Jadi Bapak Ibu, di sisa waktu yang sudah diberikan ini menjadilah bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Ya, silakan dari Bu Eka. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan curhatan Bapak Ibu semua, terkait dengan math anxiety, bahwa ketika mendengar matematika itu ternyata menyeramkan, menakutkan, bikin pusing, mual-mual, dan sebagainya. Bapak Ibu, mungkin kita juga sampai saat ini pun dengan pengalaman belajar kita SD, SMP, SMA, mungkin kita tidak akan ingat dengan materi apa, sedetail apa guru-guru kita menjelaskan materi tersebut. Kita tidak ingat secara detail saat ini. Tapi yang pasti kita ingat adalah bagaimana guru tersebut memperlakukan kita dengan baik, bagaimana materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada kita gitu ya. Kita bisa mengalami sendiri proses pembelajarannya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang boleh direfleksikan ketika Bapak Ibu mungkin nanti suatu saat menghadap yang kuasa, Bapak Ibu ingin dikenal sebagai guru yang seperti apa? Apakah guru yang galak? Apakah guru dengan pembelajaran yang membosankan? Ataukah ingin dikenal sebagai guru yang penuh empati, yang menyayangi murid-muridnya bagaimanapun kondisi murid-muridnya saat ini? Dan terus menjadi saksi bahwa di setiap anak-anak ini ada potensi yang harus kita kembangkan. Mungkin di guru sebelumnya potensi tersebut tidak muncul, tapi kita terus melihat dan menghargai bahwa anak-anak ini terus berusaha untuk bertumbuh. Terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dari narasumber Pak Angga juga. belum Saya closing belum, loh. Pak. Pak Angga belum loh. Oh iya, maaf Pak Angga. Suaranya Wah, tadi sempat parah. putus-putus. Oh Pak iya, Jahat silakan Angga nih, Pak Pak, Angga. Pak Mohon maaf Pak Angga moderatornya ya. nih. Aduh. Aduh. Silakan Pak Angga. Layarnya hilang Bu Eka tadi. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Arifin. Mohon Baik maaf Bapak Pak Angga. Ibu, kita ingat tujuan utama kita ya. Kita harus ingat tujuan utama kita ketika kita memberikan pembelajaran untuk anak-anak kita, itu artinya kita sedang menyiapkan mereka untuk menyelesaikan suatu masalah di kehidupan mereka nantinya. Jangan hanya menyiapkan anak-anak kita untuk sukses ujian saja. Jangan hanya menyiapkan anak-anak kita untuk dapat nilai yang bagus atau lolos sekolah berikutnya sesuai keinginan mereka. Karena apa? Karena jika pembelajaran kita tidak bisa menyelesaikan masalah, maka artinya pembelajaran kita bermasalah. Terima kasih. Oke, makasih Pak Angga. Mohon maaf nih sekali lagi ya, karena tadi saya ngecek YouTube dulu nih Bu Eka nih ya, untuk memberikan link absen gitu. Mohon maaf Pak Angga. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin masih mengerjakan link kehadiran, silakan di sini Bapak Ibu ya. Nanti juga akan ada info, sambil ada info kehadiran kita dan juga syarat-syarat untuk peserta terbaik. Ya Bapak Ibu, dari saya juga terima kasih untuk narasumber yang hadir, Bapak Ibu, Pak Dimpu, dan juga sponsor kita untuk pelatihan kali ini ya Bapak Ibu, PT Inalum. Nah, saya ada pantun nih Bapak Ibu nih ya. Kalau ada pensil yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dari hati. Oke, ada lagi nih pantunnya Bapak Ibu nih. Masih banyak Bapak Ibu ya. Mengajar olahraga di SMK, dapat inspirasi dari Bu Eka. Pergi berlibur ke jauh sana, kokurikuler bersama Bu Dina. Pergi ke taman melihat bunga. Kami belajar STEM dari Pak Angga. Oke Bapak Ibu, silahkan jika ingin meninggalkan rumah.